Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Fajar Raditya, bukan Dika. Oke. Sekarang lo bisa pesen hoodie no debat, semua akan lucu pada waktunya. 200.000 aja harganya dan hanya 100 pieces dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Maret PO-nya. Kalau mau pesan silakan lihat link di deskripsi. Aditya bang, bukan Raditya. Oh, malah Raditya yang benar. Berarti yang benar lo ya, Pak. Salah gue ya? Iya, nggak apa-apa deh, nanti di edit. Panggilannya Fajar apa Adit? Bisa sih Fajar. Fajar, iya. Fajar ini kontennya di YouTube itu tentang horor-horor, Jar. Kita ada beberapa playlist sih, salah satunya yang paling terkenal tuh Om Mamat tuh, obrolan Malam Jumat. Ya, selain yang horor apa lagi? Kita ada kayak cinematic traveling vlog gitu, misalnya jalan-jalan ke gunung. Terus kadang juga suka bahas sejarah juga sih. Karena lo memang background pendidikan lo apa? Gue administrasi negara tuh, emang suka dari dulu tuh emang kayak tertarik sama sejarah pemerintahan gitu sih. Oh, berarti lo administrasi sejarah. Wah. Iya, bisa bikin jurusan baru. Jurusan baru, administrasi sejarah, bagaimana mengadministrasikan sejarah sesuai kehendak kita. Iya. Oh, iya. Suka-suka aja ya. Suka-suka, kan sejarah memang ditulis sama pemenang. Bener. Iya. Nah, Anak FISIP juga sama. iya, makanya kita tahu sejarah itu ya tergantung siapa yang sedang berkuasa di saat ini. Wah, berat nih. Nih kita gantiin acara ILC bagus. Iya, benar. Karena yang kita mau yang kita tulis, yang nggak mau jangan sampai muncul. Bener banget tuh. Iya kan? Nah, lo memang pemerhati sejarah atau lo dalemin sejarahnya? Gue emang orangnya suka penasaran sih gitu. Jadi misalnya ada satu case gitu. Nah, gue biasanya nggak suka kalau belajar dari satu sumber doang tuh. Bisa kita cari dari sumber oposisi atau kayak gimana. Nah, baru kita simpulin tuh yang bener yang mana sih gitu biasanya. Misalnya sejarah apa yang udah di konten lo? Kemarin bahas PKI. Oh, PKI ya. PKI cukup apa kontroversial karena ya. Bener. Nah, yang lo temukan apa? Ternyata dari sejarah yang biasa kita dengar gitu. Apa yang ternyata ada bedanya gitu. Jadi kan kalau sekarang ini kan kayak mulai muncul gitu ya, jadi pertanyaan gitu kan. Siapa sebenarnya dalang G30S gitu kan. Nah, itu sampai sekarang itu nggak ada yang tahu sebenarnya, kan ketahuan nih misalnya PKI gitu, tapi dalang sebenarnya itu siapa? Siapa yang menggerakkan PKI jadi kayak begitu? Iya, nggak ada yang tahu. Nah, ternyata itu kalau gue baca bukunya dari Profesor Salim Said tuh, itu nggak bisa diambil kesimpulan dari 65 doang. Jadi diambil kesimpulan itu dari zaman yang pemberontakan Madiun tuh. 48. Jadi dia ada benang merahnya gitu loh. Nah, sekarang sejarah yang sekarang tuh katanya banyak missing link-nya. Tuh gue bener-bener penasaran banget sih tuh. Karena kan lagi naik lagi tuh. Iya. Kemarin-kemarin kan. Iya. Kita udah lumayan terbuka lah untuk menerima hal-hal yang dulu kita terima begitu aja zaman-zaman Orde Baru. Tapi begitu sekarang ada keterbukaan, banyak sumber-sumber yang baru masuk. Akhirnya bikin penasaran ya. Iya, bener. Nah, lo nemuin apa yang di situ, yang lo lihat tuh? Ternyata di G30S PKI misalnya dulu kan ada yang bilang katanya nggak disiksa begitu-begitu banget dah. Iya. Gitu. Dibunuh iya, tapi proses penyiletannya katanya nggak ada katanya. Iya. Itu sampai situ juga lo lihat. Jadi kalau yang gue dapat ya, itu dari itu tadi tuh buku Profesor Salim Said tuh yang judulnya Gestapo 65. Itu ternyata dari zaman pas ada salah satu partai itu namanya Masyumi dibubarin tuh. Nah itu suasananya itu udah revolusioner bang. Jadi bener-bener lu harus nasakom gitu katanya pada saat itu ya. Nasionalis, agama, dan komunis. Iya, nasionalis, sosialis, komunis sama agama. Nasakom ya. Kalau gue juga pernah sih selama kuliah tuh pengadut nasakom. Nasib 1 koma. Yoi. IP sama tinggi badan gedean tinggi badan. Gue 1,7 tapi IP 1,4 gitu. Iya. Tapi nggak ngaruh lah IPK ya. IPK nggak ngaruh lah. Sama kesuksesan nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Karena kesuksesan itu bukan sekedar angka. Ya, kesuksesan itu memang tentang usaha. Paling dipukul orang tua aja ya. Iya. Itu kata yang IP-nya kecil ngomong gitu. Kesuksesan bukan masalah angka. Karena kebetulan lagi kecil aja IPK kita gitu. IPK gue sempat 4. Waduh.
kumulatif 4 semester. Benar-benar kumulatif dari semester 1 sampai semester 4 jumlahnya 4. Tapi lo nggak sempat kerja nih, lo kan administrasi negara tuh lumayan bagus loh, karena kayaknya itu yang administrasi yang pertama deh di FISIP jurusannya. Baru tahu. Administrasi negara itu lumayan bagus, apalagi di era yang sekarang kayaknya laku banget itu jurusan gitu. Tapi lo nggak pernah kerja di tempat yang sesuai ilmu lo? Kalau yang di bener-bener real pemerintahannya belum, tapi kalau anak usaha BUMN udah sempet. Ngapain lo di? Gue jadi ini, analis klaim marine hull cargo offshore aviation. Oh my God, Gak ada hubungannya. Kargo? Iya, cargo hull. Jadi kayak misalnya ada kapal nih, dia tabrakan atau tenggelam ya. Nah itu nanti dihitung tuh klaim asuransinya bagaimana. Oh lo di asuransi lah? Tapi gue reasnya asuransi. Asuransi yang ngambil klien asuransi? Iya bener. Jadi gue reinsurance. Reinsurance ya. Jadi ada perusahaan asuransi yang mengasuransikan asetnya di tempat lo? Bukan asetnya. Jadi misalnya nih ada perusahaan asuransi, dia ngasuransiin pabrik nih. Nah karena dia nggak punya modal yang kuat, dia backup lagi tuh ke reas bisnisnya dia. Jadi kayak gitu. Per apa namanya? Per proyek apa per semua? Tergantung strategi dari asuransinya ya. Mau ngirim yang mana gitu ke kantor reasnya. Misalnya nih ya, gue perusahaan asuransi. Misalnya yang contohnya mobil dah. Iya. Ada asuransi mobil. Gue terima nih, ada orang asuransi mobil ke gue. Terus gue asuransiin lagi nih mobilnya dia ke lo gitu. Iya. Dan nanti dihitung, misalnya dari perusahaan Jeng Abdel 20%, sisanya 80% gue nanggung berarti. Ini bicara mobil mahal ya? Iya. Oh gitu. Jadi asuransinya itu diasuransiin lagi. Iya. Dari gue juga diasuransiin lagi keluar. Ada. Lah. Tapi tergantung strateginya ya, makanya kan gue bilang. Kan masalahnya kan, misalnya kita asuransiin kapal terbang nih, pesawat, kan mahal banget. Mahal, iya benar. Nah kalau misalnya sampai, ya mudah-mudahan jangan ya, terjadi kenapa-kenapa kan, itu buset, mahal bener berapa gantinya tuh kalau rusak. Sampai kenapa-kenapa kan. Ya itu dibagi lah. Dibagi-bagi, untungnya dibagi-bagi, kalau rugi pun kebagi juga akhirnya. Bener. Kalau harus bayar klaim gitu. Iya. Asal jangan bagi-bagi jabatan aja sih. Waduh. Sulit. Kalau jabatan gampang emang dibagi-bagi. Kalau uang yang susah. Karena matematika kita itu, Indonesia itu jago tambah-tambahan, jago ngurang-ngurangin, jago ngali-ngaliin. Susah kalau bagi-bagiin. Tapi kalau jabatan gampang ya dibagi-bagiin. Nah, terus kapan lo ke YouTube memutuskan? Katanya sebelum menghasilkan uang juga lo udah keluar dari... Iya. Jadi emang dari zaman kuliah tuh kan gue suka nulis ya. Suka nulis novel. Nah itu lagi booming-booming itu novel Raditya Dika tuh. Nah gue kan emang hidup gue kayaknya dari dulu penuh komedi ya. Jadi gue nulis pengalaman-pengalaman kocak gue tuh saat itu. Gue pikir-pikir lagi, gue bikin blogspot kan nggak ada yang baca tuh ya. Terus temen-temen gue nih yang di kampus di UI ada yang bikin Instagram pada sukses. Tahun berapa itu? Itu tahun 2010-an ya? 2010-an ya, iya. Ada yang bikin channel YouTube udah sukses gitu kan. Gue yang masih kerja gitu mikir kan. Sorry, dia mulai bikinnya tahun segitu. Tapi gue kerja itu udah setelah gue lulus ya. Iya. Nah pas gue udah kerja itu gue mikir ya. Wah si kampret ini aja bisa sukses gitu kan. Padahal dulu kuliah bareng nih. Kok gue gak bisa gitu ya. Apa gue terlalu takut buat mencoba apa gimana? Karena kan yang normal pada saat itu kan lulus kuliah kerja di tempat yang bonafit gitu kan. Nah, jadi kalau kita lagi pada ngumpul kan ditanyanya gitu. Lu kerja di mana sekarang gitu kan. Nah, akhirnya gue iseng dah tuh. Gue belajar sama mereka. Mulailah tuh bikin channel YouTube. Karena memang menurut gue tuh wadah yang pas banget sih. Karena gue suka nulis, suka ngomong-ngomong gak jelas kan. Ya udah akhirnya gue bikin YouTube di akhir tahun 2016 tuh. Udah keluar tuh dari belum. Gue keluar tuh akhir 2019 kerja baru keluar. Jadi pas gue kerja itu, gue suka ikut training tuh. Training sosial media, training public speaking. Sampai bos gue tuh
bingung kan. Lu training apa sih? Nggak ada hubungannya sama perkapalan kan. Ya? Iya. Ayo udah, akhirnya sambil jalan-jalan, akhirnya ketahuan tuh bocor kan di kantor kan. Wah, lu punya channel YouTube gitu ya? Ya udah, akhirnya jalan aja. Sampai di satu titik, kayaknya nggak bisa deh nih kalau double-double gini kan. Ditambah si temen gue, si Yudo tuh yang bungkus network kan, udah fokus YouTube tuh deh. Gue semakin ini deh. Wah, bisa kayaknya deh, coba aja gitu. Sama Yudo lo kenal di mana? Temen SMA kalau itu. Dulu satu band gue sama dia. Dia nyanyi? Dia nyanyi. Lo? Dulu gitar sama main keyboard gue. Bisa emang dua gitu? Enggak, satu. Kadang gitar, kadang keyboard. Pakai kacamatanya hitam ya? Iya. Nggak kelihatan nih, bener. Si satu band sama Yudo. Nah, si Yudonya juga udah berhasil tuh. Bener. Dia lebih dulu tuh. Malah duluan dia? Iya, dia 2015 bikin channel tuh. Akhirnya lo memutuskan tuh, padahal udah dapat gaji lumayan, harus udah kerja 3 tahunan. Tuh dia, karena gue nggak ngincer duitnya sebenarnya, ngincer kerjanya tuh sesuai passion gitu loh. Gue kan dulu 3 tahun tuh RJL nggak ada AdSense ya kan. Tapi ya udah, walau gue bikin sendiri, nonton sendiri, komen juga gue sendiri. 3 tahun nih, ini channelnya namanya RJL 5. Namanya apa sih RJL itu? Filosofinya panjang nih, Cing. Anjay, apa? Nama emang kadang-kadang bikin kita semangat loh. Bener. Jadi RJ5 itu kan tadinya tuh gue namanya 2016 Raja Wali 5. Nah, gue ketemu ada konten kreator tuh namanya Bena Kribo Maulion di satu tempat lah ya. Dia nanya, nama lu kok kayak perusahaan gitu kan. Kayak nama holding company gitu. Milenial dikit lah. Akhirnya gue singkat dah RJ5. Iya, lu pilih Raja Wali 5 itu apa? Nah, Raja Wali 5 itu, jadi burung Raja Wali itu kan burung yang terbang tinggi tuh, Cing. Iya. Nah, tapi ketika dia hidup itu, ada di satu masa tuh dia pilihan sulit tuh. Maksudnya? Jadi dia itu harus berganti paruhnya, kulitnya, tapi sakitnya tuh luar biasa pas dia ganti kayak gitu tuh, paruh sama kulitnya. Kalau dia nggak bisa mengganti itu, pilihannya cuma meninggal. Tapi kalau dia bisa ngelewatin masa-masa sulit itu tuh, dia bisa terbang tinggi lagi tuh di atas. Nah, RJ5 adalah burung ketika nanti kita terbang tinggi, tapi landasan kita itu tetap 5 dari sila Pancasila. Anjay. Pancasila juga. Tapi gue belum pernah posting sih, saya Pancasila, saya apa tuh? NKRI. Iya belum sih. Belum ya? Oh iya. Tapi nama kan tindakannya aja. Iya, tindakan lo. Bahkan lo punya channel yang mewakili nilai-nilai itu. Betul. Nilai Raja Wali 5. Karena sama apa semua burung ya? Burung dara juga gitu. Karena gue main burung dara ya. Maksudnya lo kalau cari filosofi Raja Wali kayak kejauhan gitu. Burung dara juga begitu. Iya. Ada satu masa namanya mabung. Apa namanya tuh? Bulunya tuh rontok semua. Gue main burung aduan nih. Iya. Jadi ada burung aduan. Burung aduan itu tergantung dari kesempurnaan bulu. Kerapetan bulunya itu orang sampai tahu nih. Ini lari terbangnya bakal kencang, nukiknya bakal kencang kalau bulunya kayak gini. Kalau bulunya jelek ini dicabut sengaja supaya numbuh bulu baru. Gitu. Sakit tuh berarti pasti cabut. Sakit, semuanya sakit. Paruhnya juga mengalami kayak ngeletek-ngeletek gitu. Kejauhan kalau Raja Wali ke burung dara juga sebenarnya sakit loh. Sama juga. Sama juga dan terbangnya juga. Jadi darah 5 aja. Iya. Darah 5 sih keren juga sih, kayak ada 5 darah gitu ya. Iya. Ya, tapi namanya filosofi ya kita cari yang paling dekat kita ini ya. Maksud juga kalau gue disuruh bikin filosofi pasti gue burung dara. Kalau lo Raja Wali ya keren ya. Raja Wali itu terbang selalu sendiri. Bener. Dia nggak pernah mau berdua karena dia lebih baik eksklusif. Anti mainstream. Bener. Dia mau jadi pemimpin aja buat dirinya sendiri. Bukan buat orang banyak. Bukan orang banyak. Nggak ada. Kalau burung dara, dia bisa ada prosesnya namanya ngawang. Ngawang ya. Burung dara di satu tempat itu akan terbang bareng-bareng. Satu pemimpinnya yang nunjukin arah. Kayaknya Raja Wali sama burung dara lebih bagus burung dara. Lo BDR jadi BDR 5. BDR ganti ya BDR 5. Iya. Ayo minum dulu dah. Oh gitu, iya. Ya. Abdel. Iya. Ngerokok juga kalau ngerokok aman di sini. Aman ya? Aman.
Ntar aja di luar aja deh. Iya. Jadi ketahuan ngerokok lo ya gitu ya. Tapi 3 tahun lu nggak ada hasil dari YouTube secara ekonomi? Dulu nggak ada sama sekali. Jadi tuh dulu gue suka ikut kompetisi-kompetisi tuh, vlog, short movie yang diadain sama pemerintah sama swasta tuh. Nah duit gue justru dari situ menang-menang mulu lu. Oh si dapet piala. Yudo pernah cerita gitu. Kalau lo nungguin gituan terus, nggak selamanya dapat gitu kan? Itu dia. Nah gue ngerasa kan makin lama makin tua nih. Sedangkan yang muda-muda kan masih banyak tuh. Kalau gue ikut kompetisi mulu, yang lama-lama menang ya muda, nunggu udah ketuaan. Iya kan? benar. Ya udah akhirnya udah deh fokus di YouTube aja gitu. Dan lo pilih playlistnya atau konten-kontennya itu sambil jalan aja apa yang lo udah siapin? Oh nanti di YouTube gue akan ada ini gitu. Jadi emang ya bener-bener RJ5 itu playlistnya ya kesukaan-kesukaan kita aja sih. Kayak bikin short movie dulu ya awal-awal ya. Terus ada sketsa gitulah, sketsa komedi. Sama ada Om Mamat tuh, obrolan malam Jumat. Yang mana kan dari zaman kuliah dulu aja kan mitos-mitos mengenai hantu kan berseliweran tuh di kuping kan. Nah itu sih kita bikin Om Mamat makanya. Dan yang paling banyak peminatnya di Om Mamat. Iya, sampai sekarang ya. Tapi konten yang lain masih lo bikin? Sekarang lebih ke vlog sih, yang vlog. Cinematic traveling vlog tuh. Tapi nanti rencana tahun ini kita mau bikin lagi sih yang tentang sejarah. Kalau yang vlog cinematic berarti lo bikin lama dong proses bikinnya? Lama itu, Cing. Makanya nanti kita di gunung nerbangin drone. Terus bikin cinematic yang keren-keren. Jadi emang seneng aja sih ngeliatnya gitu. Wah ini karya kita keren juga gitu pas udah jadi. Jadi ya. Pengen influence orang juga gitu. Kadang bikin konten bisa nih kalau niat kayak gini nih gitu. Iya. Yang penting kan prosesnya kita nikmati ya. Iya betul. Enjoy aja. Iya. Viewers sih memang bikin kita semangat. Tapi proses produksinya bikin puas batin ya. Iya. Beda rasanya tuh. Iya. Begitu tayangin sedang nonton dikit, anjing gue udah capek-capek gitu ya. Gue juga ada kayak begitu bikin yang secara jiwa tuh jadi makanan jiwa gue tuh bikin sinetron komedi, tapi secara viewer nggak banyak juga. Jadi tapi nggak apa-apa. Mesti balance lah ya. Iya, gitu. Ada yang sesuai pasar, ada yang kita mau gitu ya. Kalau yang Om Mamat ini memang juga passion lo, seneng emang lo sama yang serem-serem? Nah, jadi emang gue kesukaannya banyak tuh. Ada yang suka horor, ada komedi, ada sejarah tuh. Nah, horor itu emang gue sebenarnya suka nonton filmnya sama baca horornya. Gue nggak suka yang penelusuran gitu, gue kurang suka. Nah, kayak filmnya Joko Anwar, lu sering nonton nggak? Pengabdi Setang. Nah, kayak gitu-gitu kan. Ini Setang, setan ya. Atau film-film luar negeri itu yang horor tuh. Kayak film Thailand tuh sekarang bagus-bagus tuh. Nah, itu emang gue suka. Nah, jadi karena gue suka baca-baca cerita horor kan di Indonesia juga banyak tuh cerita-cerita yang kayak kemarin tuh yang viral banget tuh KKN Desa Penari gitu. Nah, RJ5 itu Om Mamat lebih kayak ngundang, terus gue dengerin langsung gitu loh. Pengalaman dia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kayak klarifikasi aja gitu. Nah, sama ada satu lagi namanya Om Mamat Scary Tale, itu gue yang ceritain sendiri storytelling. Nah itu ceritanya dari? Sama, cerita yang udah beredar di masyarakat gitu ya. Nah nanti kita minta izin buat ceritain itu. Nah nanti dibungkus dengan cara RJ5 kayak tadi tuh, yang ada gambar sketsanya gitu, terus dengan editing yang ala RJL lah intinya. Iya. Tapi lo sebenarnya lo sendiri pemberani apa penakut? Kalau gua tergantung nih. Kalau lagi hati lagi takut tuh, pokoknya takut gitu. Tapi kalau lagi berani. Jadi tergantung sikon. Kayak orang dagang ya, kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi ya. Biasanya sih emang gitu kalau lagi berani. Iya nggak sih? Iya ya. Kadang kalau lagi ngerasa takut gitu ya, mau ke WC aja tuh jadi males tuh. Udah tidur aja dah. Iya sih, ada juga orang yang kayak begitu ya. Iya. Tapi kalau lagi berani tuh, udah bodo amat. Lo lagi nggak kepengen kencing juga lo ke WC. Saking beraninya gitu ya. Tapi lo ke tempat-tempat lokasi serem pernah? Dulu Bintaro. Untuk bikin konten. Bintaro. Itu 2018 tuh Bintaro. Yang kereta? Iya. Jadi kita wawancara si pelaku sejarahnya tuh. Maksudnya pelaku sejarah. Tapi ini kecelakaan Bintaro 2 ya. Yang truk tangki sama kereta tuh. Nah dia ternyata orang yang bantuin salah satu korbannya. Jadi dia ceritain tuh cerita kecelakaannya kayak gimana. Terus
dia punya pengalaman horor setelah nyelamatin itu, kayak gitu sih. Udah sekali doang sih. Tapi emang gitu gue tertarik sih, karena gue pengen tahu sebenarnya cerita di lokasinya tuh gimana sih gitu, dari langsung yang gue wawancara. Kalau keluar kota nggak pernah juga? Keluar kota pernah, tapi nyamperin narasumber. Jadi bukan ke lokasi. Ke lokasi. Karena kan gue konsepnya lebih ke orang cerita pengalaman horornya gitu. Kalau yang penelusuran kan beda lagi. Iya. Buat ngambil footage-nya juga enggak gitu, misalnya lagi cerita Lawang Sewu kan, katanya tuh serem kan, ada orang yang pernah ini. Nah, lo nggak ke Lawang Sewunya? Nah, gue kalau kayak gitu lebih ke sketch sih. Ada sketch. Kalau tadi lo lihat kayak bentuk animasi gitu, nah itu gue lebih ke dianimasiin gitu. Yang bikin? Ada editornya. Bukan lo tapi? Bukan gue. Kirain lo bisa semua, anak bisa semua ya. Jadi lebih ke teamwork aja sih. Karena katanya jangan jadi Superman, tapi jadi super team, katanya kan gitu. Anjay. Ini udah cocok nih kayaknya. Iya kan, Superman itu katanya superhero yang bego katanya kan. Gue udah denger nih gue. Iya, pakai celana dalam di luar. Padahal bukan gitu sebenarnya. Gimana tuh? Superman itu bukan pakai celana dalam di luar, tapi pakai celana panjang di dalam. Gitu. Kita banyak salah sama Superman. Maaf ya, men. Rada kesel juga deh. Berarti satu tim ada berapa orang lo? Sekarang gue 4. 4 ya? Karena kebanyakan juga belum terlalu perlu. Sekarang mulai pengen nambah lagi sih. Oh, malah nambah? Untuk apa? Udah kayak nggak ada no life aja gue, pengen main-main. Jadi syuting, nyari konten, ngupload gitu. Jadi pengen banyakin aja deh. Biar kita bisa riset yang lebih dalam lagi. Kan mau ada konten baru juga nih nanti niatnya. Bukan lo yang ini? Bukan lo yang sebagai talentnya? Talent tetap gua. Kan tetap syuting juga berarti? Iya, jadi kayak misalnya riset nih gue lebih dibantuin. Gitu. Jadi ntar udah tinggal kasih mentahnya aja. Iya, lo tinggal syuting sebagai talent. Udah gak usah mikirin yang lain-lainnya. Dari nyapu studio masih gua. Iya. Sampai ngupload YouTube masih gua. Iya. Mudah-mudahan segera dapat tukang sapunya dah. Tukang sapunya ya? Iya, tukang sapunya. Jadi lo bisa konsentrasi di ngupload. Iya. Satu konten lo butuh berapa lama? Yang tadi kita bikin tuh, itu berapa lama lo ininya, Jar? Jadi sebagai sebuah tayangan. Kalau yang kayak gitu sih bisa 3-4 ya, kalau yang wawancara narasumber ya. Iya. 3-4 hari? Iya, karena kan gambar sketsa aja tuh lama, Cing. Lama, man. Yon, lama, Yon. Kecuali orangnya banyak ya, 4 mah banyak, orang gua aja 3. Enggak, maksudnya yang gambarnya banyak. Yang bisa gambarnya kan nih, kita 4 bukan yang bisa gambar semua. Nah, terus kalau yang research lebih lama lagi di risetnya. Sama bikin skripnya gitu. Tadi yang pas sama gue, lo riset gak? Yang sama lo? Gue riset. Cuman kan kalau yang sama lo lebih banyak lo yang ngomong kan? Iya. Gue riset dulu yang nonton pengalaman horor lo dulu di Reddit tuh. Oh, ceritanya gini. Nanti gue masuknya ke sini misalnya kayak gitu. Jadi emang konten kreator ribet ya? Iya sih, jadi istilahnya kayak semuanya gitu ya. Iya, kalau misal di TV kan datang tinggal syuting. Iya bener. Oh gitu ya? Yang lain udah didurusin. Ini termasuk kita sekarang janjian aja harus elu gitu kan. Kalau janjian dia? Iya, maksudnya ada ininya dah. Ada timnya yang kita juga monitor gitu. Agak sulit juga kan janjian sama orang ya. Iya, janjian sama setan mah cepet ya. Tapi akhirnya sampai juga di sini. Nah, lo ada target gak dalam waktu dekat di YouTube ya, di YouTube? Karena lo 800.000 lo banyak banget. Ya alhamdulillah sih, Cing. Gak nyangka juga kemarin tuh, naiknya cepet bener tuh. Bikin dari 2016 akhir. Berarti 5 tahun. Iya, 5 tahun ya. 5 tahun ya. Udah mau 5 nih tahun ini, bener juga. Diingetin nih. Yang paling cepet di periode mana tuh naik subscriber? Setelah gue resign. Karena gue fokus tuh. Mulai seminggu sekali rajin upload. Seminggu 2 kali gitu. Sekarang seminggu? 3 kali. Gue seminggu 7 hari, lo 3 kali doang.
7 ya? 7 ya. Senin sampai Minggu, iya. Upload terus tuh? Upload terus, karena gue nggak seribet dan sekompleks lo bikinnya gitu. Kayak ini nih sekarang nih, habis selesai langsung upload. Nah, iya, hari ini juga? Iya, upload udah itu, jadwalnya udah ada. Karena nggak terlalu, tinggal dimasukin bumper aja. Tinggal tayang ntar nggak tahu. Tayangnya nggak tahu kapan. Oh, tapi udah upload. Tapi udah upload, tinggal di schedulein aja gitu. Yeah. Secara ekonomi emang YouTube lebih bagus daripada kerjaan lo? Alhamdulillah sih. Dan dengan itu pun udah dengan membagi ke 4 orang itu kan? Iya benar. Hasil yang lo pegang juga lebih dari si reasuransi itu? Iya, lebih. Wah, anjay, pantas. Gokil. BUMN aja ininya udah puluhan juta kan? Jadi pengen masuk ke reasuransi. Asuransiin YouTuber. Iya. Belum ada tuh. Belum ada ya? Iya. Nah, waktu lo kecil, lo punya cita-cita nggak? Iya. Apa cita-cita lo? Gue dulu cita-cita gue cuma 2 tuh. Apa? Jadi Pak Haji sama pemain bola. Oh. Karena dulu bokap gue kan suka nonton film horor tuh. Nah film-film zaman dulu itu kan selalu yang menang tuh Pak Haji sama setannya kan. Iya. Jadi gue saat itu wah pengen jadi Pak Haji kayak keren juga nih bisa menang sama setan gitu. Ya. Tapi ada azan dulu ya bentar ya. Oke, stop dulu ya. Karena lo Pak Haji. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi udah sampai cita-cita lo waktu kecil, Jan. Lo mau jadi 2 ya, kalau nggak jadi pemain bola ya lo jadi Pak Haji. Dua-duanya sekarang udah sampai belum? Pak Haji udah? Belum. Mudah-mudahan nanti lah ya. Amin. Lo udah, Cing? Alhamdulillah udah. Oh, mantep. Umroh tapi udah? Belum juga. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Pandemi kelar dulu lah ya. Iya, ngapa-ngapain. benar. Iya. Bola juga udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Tapi dulu zaman kuliah malah pengen jadi ini gua. Apa? Dewa judi. Anjay lo, tapi malah jadi menjual judi. Kan akhirnya sekarang judi bola. Iya. Masih ada bola-bolanya. Iya. Kenakalan remaja lah ya. Iya. Zaman dulu. Main taruhan judi bola. Siapa dulu? Kayak futsal, taruhan yang kalah kayak gitu. Oh, yang kayak gitu. Tapi kadang ini kayak final champion gitu ya. Iya. Suka iseng. Zaman dulu tapi ya, sekarang udah enggak ya. Taruhan skor gitu kan. Bener tuh. Yang berapa orang bareng-bareng bukan judi berdua kan? Enggak. Yang bareng-bareng siap taruhan skor, yang kadang-kadang kita skornya juga asal ikut doang kan. Skor yang ini masih kosong nih. Gitu, masukin. Akhirnya gitu. nggak ada yang menang juga kan. Iya. Kenapa emang lu penyuka bola? Siapa tim favorit? Kalau gua AC Milan sampai sekarang tuh. Waduh. Kalau lu, Cing? Sama, gua AC Milan. Ah, serius lu? Iya, tapi gua udah nggak ngikutin lagi. Lagi peringkat 2 nih, lagi naik. Iya, karena setelah gue berumah tangga itu lebih banyak pakai AC Daikin tuh. Bukan AC Milan lagi ya? Bukan AC Milan lagi, ya. iya. Tapi kan waktu gua kecil, tahun 90-an itu, ya umur-umur ini, pertama kali bola dunia ya masuk ke Indonesia itu kan Serie A di RCTI siaran langsung. Jadi 90-an tuh ya. 90-an. Waktu itu AC Milan lah yang paling flamboyan lah, klub flamboyan kayaknya gitu. Yang trio Belanda tuh di situ. Bener. Nah, setelah itu gue nggak ikutin lagi. Oh gitu. Iya. Jauh juga. Jauh makanya. Ya berhenti deh Marco van Basten, Ruud Gullit sama Frank Rijkaard. Udah berhenti di situ. Selentingan aja informasi yang gue dapet setelah itu. Tapi habis itu gue udah enggak. Tapi main bola masih? Masih, tapi ya lagi pandemi jadi enggak. Suka futsal paling. Oleh futsal. Sama anak-anak apa? Kampus? Sama temen-temen aja sih. Temen-temen main gitu. Mainnya di mana lo sekarang masih main? Masih sekarang nongkrong? Enggak, pandemi. Enggak, maksudnya memang lo masih suka nongkrong ngumpul gitu? Masih, emang gue orangnya nggak bisa diem di rumah. Oh. Bete dikit nih, mending ngobrol sama temen. Ntar dapet ide gitu, suka. Wah, dari ngobrol itu kadang suka dapet ide loh gitu. Oh. Ngobrolnya datang sih bukan dalam rangka cari ide? Enggak, iya. Jadi ngobrol-ngobrol, ntar dapet ide, dapet bisnis baru gitu malah. Jadi kadang yang kita nggak ekspektasinya dari orang yang kita datengin gitu ya, justru malah ada jalan keluar dari dia tuh biasanya. Dan lo sering dapetin itu? Iya bener banget. Misalnya nih gue dulu zaman kuliah ya, nyari bisnis di mana gitu kan ya. Tahu-tahu main ke rumah temen gue nih,
Dia lagi nyari tuh mau kayak beli handphone ya dulu Samsung Galaxy Note gitu ya. Udah kredit sama gua aja, kredit syariah misalnya kayak gitu. Jadi bisnis malah. Lo beliin dulu. Iya. Lo cak bagi 12 atau bagi 10 gitu. Bener, kredit syariah tapi ya. Ya misalnya lo beli 10 juta, lo beli nih 11 juta dibagi 11 bulan, sejuta. Misalnya kayak gitu, bener. Sampai sekarang masih lo lakukan itu. Gue mau iMac dong, bisa nggak? Masa lu kredit ke gua? Kebalik ya? Iya. Ya siapa tahu. Gue mau kredit rumah sama lu tadi. Tapi itu kalau masih lo jalanin nggak ya kayak gitu? Masih. Dan untungnya gede loh sebenarnya. Tapi ya orang-orang deket doang ya. Iya. Karena memang kepercayaannya. Iya. Barangnya udah dia pegang. Kita kenal orang tuanya, main dari kecil gitu sih. Kalau nggak kenal kayaknya enggak sih gue. Dan memang dia udah tahu juga kan lo ngambil untungnya berapa, tapi udah sepakatan. Jadi lebih dan gue nggak ada denda tuh. Iya. Misalnya dia telat lu bilang aja nggak apa-apa. Gitu. Nah makanya enak nih gue nih. Ya siapa tahu lo mau. Kebalik, cing. Kebalik. iMac mahal banget iMac sekarang. Berapa emang? 35. Yang nggak Pro aja di bawahnya Pro nih 37. Lo ngedit pakai apa? Pakai Asus ROG. ROG ya? ROG. Iya itu juga lumayan kan, mahal juga. Ya udah Asus ROG deh, gue ambil dulu. Jadi bisnis nih ya? Iya jadi bisnis kalau kayak tahu ya. Bener berarti ya silaturahmi itu memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Kita ngobrol-ngobrol tuh juga jadi seneng loh. Jadi punya, oh dia pandangannya seperti ini. Jadi kita ada ilmu baru yang didapat gitu sih. Makanya dengan ketemu sama orang-orang baru atau yang teman lama gitu ya, itu bener sih. Dan lo senang ketemu sama orang baru? Seneng gue, asal nggak ribet aja orangnya. Kadang kan ada orang ribet ya, aduh malah jadi pusing ya. Malah jadi sering sih kayak gitu ya, tidak sesuai ekspektasi. Iya. Makanya ekspektasi itu katanya awal dari semua kekisruhan. Kita mau ngapa-ngapain tuh tidak sesuai ekspektasi tuh akhirnya jadi ribet. Ekspektasi dan asumsi katanya. Anjay. Kalau lo kurang-kurangin itu katanya hidup lo bakal bahagia deh. Lo rendahin ekspektasi lo jarangin lo asumsi karena asumsi itu kan sakwa-sangka ya. Sering akhirnya bikin kita ribet sendiri gitu. Nah, lo sekarang nih udah sampai total di YouTube. Lo yakin YouTube bakal jalan terus? Maksudnya nih hype-nya booming YouTube-nya ini. Pasti ada masanya sih ya. Namanya satu bisnis gitu ya. Sekarang aja kan TikTok mulai naik tuh. Jadi ya mesti siap sih. Makanya dibilang kita jadi content creator. Jadi platform apa aja kita bisa masuk. Bener. TikTok juga udah loh. Baru mau bikin nih. Nah, bikinnya gimana nih? TikTok kan pendek-pendek ya? Semenit sih. Iya. Ada sih nanti. Udah ada loh. Udah ada rencananya. Udah ada. Iya. Kira-kira bentuknya seperti apa? Bener. Iya kadang-kadang 1 menit. Gue pernah dapat program TV gara-gara bikin Joko Dian yang 30 detik. Di TikTok tuh? Di Instagram. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Masa depan gaib ya? Gaib memang ya, rahasia. Tapi kita harus ada di tempat yang tepat saat keberuntungan itu datang ya. Anjay. Iya kan? Gue sering ngerasain itu tuh. Kita bergerak aja dulu, siapa tahu di situ lagi ada keberuntungan kita. Iya. Gitu. Termasuk datang ke sini gitu, siapa tahu ada apaan gitu ya. Gorengan. Tadi kalau gue dapet kredit syariah dari dia tuh udah rezeki gue tuh, keberuntungan yang gue dapet tuh karena emang gue lagi perlu itu gitu. Bisa ini Cing Abdul merendah nih. Kredit ke gue. Iya kan nggak apa-apa, artinya sama-sama menguntungkan. Siapa tahu lo mau, lo untung juga, gue untung juga gitu. Anjing kalau mancing Abdul nggak berani dah. Ya gila kali. Kita kasih aja ngasih. Oh dia mau ngasih aja. Iya. Jar, lo gimana ngeliat nih orang-orang yang udah setua gue baru mulai YouTube? Gue termasuk yang baru nih. Pandangan lo sebagai orang. Sih? Gue tuh kan emang dari dulu emang suka nontonin konten YouTube ya. Yeah. Menurut gue lu termasuk yang awal loh, di antara artis-artis yang lain ya. Lu termasuk yang awal aktif di YouTube kalau menurut gue. Selain Om Deddy nih.
2018-an juga 2019. Itu udah termasuk awal ya? Termasuk awal di artis-artis yang artis-artis kan baru belakangan ini kan pada gencar gitu kalau menurut gua ya. Iya sih, tapi kan masih pada muda. Karena gua masih suka dapat ini juga, lu udah ketuaan Del main YouTube katanya gitu. Enggak juga sih sebenarnya ya. Enggak mengenal batas usia sih kalau menurut gua. Ada nggak sih yang lebih tua ini ya? Yang umur 60 gitu, konten apa? YouTuber gitu. Siapa yang tua ya? Nggak ada kan? YouTuber aki-aki katanya gue, Pak Jarwo, gue, Komeng itu bilang YouTuber aki-aki. Udah usia-usia punya cucu masalahnya, gitu. Tapi nggak masalah kalau lo yang lihat itu. Nggak masalah sih selama ada yang nonton gitu ya, selama ada yang terhibur sih kalau menurut gua oke-oke aja sih. Oke-oke aja ya. Lo kan juga udah 800 ribu subscriber tuh. Kalau gue ngelihat itu udah banyak banget karena 2 kali lipat gue. Nah lo tuh suka ada beban nggak sih bikin konten harus bikin konten karena tuntutan ini gitu. Beban maksudnya beban apa? Jadi beban, aduh, gue berangkat harus bikin konten. Males gitu bikin konten. Pernah nggak ada? Pernah sih. Biasanya emang gimana ya? Sebenarnya bukan bikin konten doang sih. Kayak hidup tuh emang harus balance sih kalau menurut gue, Cing. Jadi misalnya kita habis kerja liburan gitu. Nah ini kayaknya yang nggak didapat nih pas lagi pandemi nih. Kayak mau traveling tuh jadi sering-sering tuh gimana gitu ya rasanya gitu. Nah sebenarnya kalau nih work life balance-nya ini, mantep banget sih. Jadi kita kerja keras, terus nikmatin hidup, gitu sih lebih enak ya menurut gue. Emang lu suka traveling sebelumnya? Iya, emang suka traveling gue. Makanya ke tempat apa? Tempat-tempat yang baru lagi ya, nge-explore gitu ya. Kayak kemarin sebelum pandemi itu untung gue udah jalan tuh. Satu ke Nusa Penida tuh. Di situ dapet ini baru lagi gue. Ternyata di daerah ini orang-orangnya seperti ini gitu ya. Misalnya di atas maghrib tuh udah jarang yang lewat gitu loh. Orang-orang gitu. Nusa Penida itu di Bali. Nyebrang dikit. Iya. Lo ke tempat-tempat yang bukan tujuan wisata mainstream? Iya, tapi dia wisata, tapi mungkin masih jarang lah yang bisa dibilang kayak gitu. Kayak misalnya ke Raja Ampat, yang kayak gitu-gitu. Pengen tuh gue, ya. Oh, lu belum ke situ? Belum. Ke Gili-Gilian tuh, Gili Trawangan, Gili ini. Belum gitu. juga. Jadi zaman SMA tuh, justru orang padanya ke Gili semua tuh di kenalan gue ya. Jadi menurut gue, kayaknya udah mainstream dah. Jadi akhirnya kemarin milih Nusa Penida, tapi emang belakangan Penida juga udah banyak sih. Udah banyak ya. Yang kesana ya. Udah mulai sering kedengeran namanya. Iya bener. Tapi timpa pandemi lagi. Bener. Dan lu juga merasakan efek pandemi? Ya itu, kan gue ada konten traveling tuh. Jadi nggak bisa rutin nguploadnya karena pandemi. Kemarin doang tuh sempet 2 kali di masa pandemi ya. Ke gunung tapi. Gunung Kencana sama Gunung Andong. Gunung Kencana tuh daerah? Di Jawa Barat. Andong juga? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah kalau lo ke gunung, itu apa, mendaki gunung atau cuman campingnya atau hikingnya? Mendaki sih. Sampai puncak gitu? Sampai puncak. Tapi itu kan emang gunung yang nggak terlalu tinggi ya. 2 gunung tadi itu. Dan lo videoin itu prosesnya? Iya, sama tim. Lama lagi tuh jadinya. Iya emang. Iya. Kalau gue kan kontennya receh dah gitu. Pengerjaannya receh, idenya juga cukup receh. Orang cuma makan dan ngobrol-ngobrol gini doang. Tapi juga, Cing. Emang gue baru belajar nih ya. Karena kan gue suka komedi nih. Ternyata ada 2 tipe komedi gitu. Jadi yang satu itu dia memang udah sketsnya dirancang seperti itu ya biar lucu ya. Nah yang satu lagi itu memang otodidak gitu, Cing. Jadi dia ngomongnya udah lucu gitu loh. Contoh ya yang skets ya, itu kayak Warkop DKI itu. Itu kan memang dia mikirin ya, seperti ini gitu kan. Nah, ada juga kayak misalnya stand up tuh. Kayak walau dipikirin juga, tapi kayak wawancara-wawancara gini tuh lucu deh. Otomatis aja kalau gue lihat ya. Iya nggak sih? Iya, memang gitu. Ya. Tapi Warkop juga secara individu juga lucu-lucu orangnya. Tapi produknya memang dipikirin matang-matang gitu. Gimana cara dapat lucunya gitu. Itu dia. Dan bisa masuk ke semua kalangan gitu. Anak kecil juga suka nonton itu. Sekarang legend ya. Kita juga suka ngeliatin cewek-cewek cakepnya. Komedi emang dekat banget sama cewek-cewek seksi ya. Gitu ya? Iya, zaman-zaman dulu. Zaman dulu sih. Zaman dulu ya. Film horornya juga begitu ya. Seksi-seksi. Berarti semua ya dekat dengan
yang seksi-seksi ya. Semua ini ya. Konsumsi, seksi, keamanan gitu kan kalau. Lo ada target gak harus sejuta subscriber dalam waktu berapa? Pengennya sih gitu ya. Kapan lo mau 1 juta rencana? Kalau bisa sih 2 juta. Tapi kan Iya nggak sih, tahu. tapi kan harus lewatin 1 juta dulu. Iya bener. Iya. Gak ada target sih Gua yang khusus. Kalau gue sih ada ya, target kita ya 500 sebulan 30.000 udah nambah gitu. Berarti setahun itu bisa 12 bulan. Ya. Emang gitu ya. Kalau sebulan 30.000 berarti setahun kita nambah 360. Di tahun ini gue tercapai itu target ya. Tercapai targetnya. Bisa sih kayaknya. Bisa ya. Kolep-kolep aja terus. Di UGD dong gue. Tapi emang semakin banyak tamu gue di wawancara tuh wawasan gue juga semakin terbuka gitu. Apalagi sama yang masih muda. Lo termasuk hitungannya masih muda nih kalau buat gue ya. Emang gue masih muda. Berapa lo umur? 20-an masih. 29. Ini orang kedua yang nebak bener nih. Kemarin si Grite juga langsung tahu. Iya. Bukan Indigo kan? Enggak, gue IndiHome. Oh enggak, gue Oksigen bagus banget loh. Iya. Lo Oksigen? Oh Oksigen. Sama gue juga. Iya, lu di endorse juga ya? Enggak. Oh, gue di endorse dong. Oksigen, silakan endorse RJL 5. Waduh, gua kan ada konten live. Hampir setiap malam gue. Oh iya. 4 jam gue live pakai Oksigen tuh, waduh stabil. Uploadnya stabil. Kalau udah di endorse ngomong tuh jadi enak ya. Iya. Ini di endorse tuh Raja IT. 65 inch. Ini dari Raja IT. Gue nerimanya 65 hari, 1 inch dikirim. Tapi beda bang mukanya bang. Ya kan ini gue edit nih. Ini kayak abis tidur di tiker ya. Banyak ininya, iya. Di endorse semuanya. Nah, ruangan-ruangan ini gue juga di endorse sama bini gue. Iya. Minta pengajuan dana atau kamera segala macem gitu. Iya. Lu endorse ada juga tapi? Ada juga. Tapi kayak internet belum sih. Lumayan lah internet itu. TV juga belum. Iya. Ntar gue gak sampein dah ya. Boleh. Ke bini gue. Siapa tahu mau kredit syariah juga dia. Iya. Tapi selain dari AdSense, emang dari endorse juga ada duit untuk YouTube? Ada. Endorse apaan? Kalau gue kan makanannya. Kayak kemarin aplikasi pernah. Terus ada apa lagi kemarin tuh? Channel YouTube orang. Minta di endorse. Promote channel YouTube-nya. Taruh di depan. Man kasih tahu ini man, hubungin itu channel mana sih? Asal subscriber masih di bawah kita, ya kan itu enak ya. Kalau itu gede juga bang, udah mau 500 kan gede tuh. Iya. 1000 orangnya kumpulin ngomong gugup loh di depan tuh. Iya kan? Makanya gue live itu juga yang nonton tuh cuma 400-500 awal-awal gede itu. Kok dikit banget, tapi setelah gue pikir kalau itu 500 orang ada di depan kita banyak ya. Bener iya. Nggak muat. Rumah juga satu rumah. Iya. Target yang paling dekat nih dalam hidup lo, merit? Udah? Belum, pengen merit. Udah ada pacar tapi? Pacar sih udah ada. Kok pakai sih? Pacar sih udah ada, tapi yang kesannya apa gitu perasaan? Ghosting loh. Waduh, ghosting. Waduh. Ghosting itu apaan sih sebenarnya? Kalau menurut? PHP, menghilang tanpa pacaran tiba-tiba hilang tanpa putus atau apa gitu. Habis minjem duit hilang ya? Enggak. Itu banyak itu. Ghosting yang masalah. Ghosting minjem. Ghosting masalah pinjem duit sering itu. Tiba-tiba hilang atau udah punya pacar atau udah nikah. Oh, itu ghosting kayak hantu. Lo rencana ada nikah kapan? Pandemi lagi masalahnya enggak? Enggak sih, kayaknya dalam waktu dekat sih. Hah? Semua udah setuju katanya. Tapi ini menarik ya. Lu kan sering makan mie ayam tuh. Iya. Mie ayam engkau ya? Iya. Nah itu rumah cewek gua. Yang itu? Iya. Tidur di gerobak? Bukan. Oh. Dalamnya. Oh, dalamnya. Di depannya kan di sampingnya inian kursus Juliana Jaya. Nah itu
rumah kontrakan dia dikontrak sama Julina. Oh, dia nggak tinggal di situ? Ada yang di tengah itu loh. Yang gas-gas. Iya, masuk ke dalam. Kalau ke toilet minjem di situ rumah cewek lo itu? Emang bisa tuh minjem? Iya. Kalau kok gua mau kencing, oh di situ itu. Yang tengah apa yang kanan? Yang tengah. Iya berarti lu masuk dong. Masuk ke dalam situ di ini. Tapi nggak mau ngeliat ada orang. Gas-gas kalau salah ya? Iya, Jualan depannya sekarang udah enggak kayaknya deh. Apa masih ya? Di yang pojoknya juga dikontrakin juga kan? Kontrakin juga yang mojoknya. Mau dijual tuh rumah lu. Rumah cewek lu. Bukan. Itu ada tulisannya. Itu jadi bapaknya jualin rumah orang tapi ditulis di situ. 492 meter, 492 M. Gue juga square. awalnya mikir, lo rumah lu mau dijual. Ada tulisannya lagi. Udah tahu bakal dapat warisan segini ada tulisannya lo ya. Kayak kan gue bingung kan, rumahnya mau dijual gitu. Pas gue lihat tuh, bukan ini bapak gue lagi ngiklanin rumah temennya. Di daerah? Dia. Daerah situ juga kalau nggak salah. Murah itu. Emang iya? Iya. Udah nanya. 492 M. Ya. Dijual seharga 8 M. Berarti? Enggak, gue pernah denger. Emang dijual murah kalau nggak salah. Iya. 8 meter doang yang dijual. Cik gue pernah nawarin tuh ke gue. Salah nawarin gue. Sekarang belum cukup sih. Iya. 8 miliar itu katanya. Bisa duit semua itu berarti 1 meternya berapa? Di sampingnya kan jadi kebagi 3 nih. Iya. Ini engkau, nih yang Julina Jaya, terus deretan engkau. Tengah rumah cewek lu. Iya. Sampingnya dikontrakin lagi? Kontrakin lagi. Oh, bandar kontrakan. Terus apa, nunggu apa lagi? Gue sebenarnya punya ide tuh, tapi cewek gue kayak nggak mau. Ngapain lo? Dibangun aja 3 lantai. Lantai 2, lantai 3 dikontrakin lagi. Tapi dia marah kalau nonton nih. Karena kan nggak enak kan kalau sebenarnya nyampur-nyampur gitu kan nggak enak. Enaknya rumah ya rumah pribadi gitu kan, misalnya. Iya. Tapi kan lantai 1, lantai 2, lantai 3 kan beda, bikin pintu yang beda. Nah kalau gue ya, misalnya gue punya rumah kayak gitu, mending dikontrakin aja semua. Kita 1 kamar aja. Lo cukup ya itu? Yang penting kan cuan. Waduh. Iya. Yang penting cuan ada ya. Karena tapi nggak 1 kamar juga sih. Emang privasi perlu sih. Iya, kamarnya gede. Kamarnya gede. Enggak sih, emang enak privasi. Kalau mau ya dipisahin aja kontrakan di mana, rumah di mana. Samping kan ada TK tuh lo. Kontrak yang teman bermainnya aja. Ini TK-nya ya? Iya, di TK-nya. Jadi habis ini lo ke rumah cewek lo nih? Enggak, balik lagi kerja. Mereka lo ada berapa cewek lo? Kok mereka? Enggak. Mereka lagi kerja gitu. Kayaknya cewek lo ada banyak gitu. Balik lagi kerja maksud gue. Oh, gue kira mereka ngomongnya ya. Mereka cewek lo ke rumah cewek lo. Enggak, mereka lagi kerja. Kayaknya ada cewek lo bareng-bareng gitu. Bikin WA group. Iya. Mereka lagi pada kerja gitu. Udah lama pacaran? Udah lumayan sih. Berapa tahun? Waduh. Rahasia kayaknya deh. Wah, karena jangan lama-lama. Penting banget ya rahasianya. Kemarin sebenis 9 tahun putus aja. Siapa? Ada anak stand up 9 tahun. Dari sini? Dari sini. Kayaknya yang dari sini putus dah. Ya udah emang jalannya begitu kali. Karena gue pacaran 9 tahun juga putus, kelamaan anak jangan. Iya. Gue segituan sih. 9 tahun juga? Dari awal kuliah gue. Ya udah lama dong berarti. Tapi gitu, putus nyambung. Oh, ya mudah-mudahan tapi berakhir di pelaminannya. Amin. Iya, kelamaan juga sih, gak baik juga katanya. Bener. Katanya. Ya, tapi kalau lo senang pacaran ya pacaran terus aja. Semuanya udah setuju gue ini. Udah setuju, keluarga besarnya udah setuju, ceweknya udah setuju, keluarga besarnya Fajar udah setuju. Tinggal 2 yang belum setuju. Suami sama anaknya. Bini orang dipacarin. Istri orang ya? Iya. Iya. Oke Fajar, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan hidupnya berkah terus. Amin. Thank you Ceng nih udah diundang nih, udah mampir juga tadi ke channel gue ya. Iya. Di RJL 5. Aduh, tadi gue lupa promo channel kita di situ ya. Lo gituin ya. Channel Abdel ya. Ngomong lagi aja, Pak. Nggak usah. Di situ aja, di grafis. Boleh. Ya, gitu. Kalau lo kan udah lebih gede dari gue, nggak usah dipromoin. Jangan lupa unsubscribe RJL 5. Nanti thumbnail-nya gitu ya. Cepat unsubscribe RJL 5. Iya, cepat unsubscribe. Beneran di unsubscribe.
Oke, terima kasih Fajar, berkat terus hidupnya, sehat-sehat terus. Amin. Dan mudah-mudahan channelnya juga semakin berkembang, sama lah mudah-mudahan channel gue juga ya. Doa yang sama lah ya. Amin ya Allah. Oke, baik. Kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.